Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video channel. Hari ini saya jelaskan tentang prinsip kerja sistem imun. Outline pada pembelajaran hari ini adalah konsep dasar imunologi. Dan pada pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja sistem imun. Apa, Mah? Apa itu sistem imun? Sistem imun adalah sistem pertahanan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme patogen dan kanker. Sistem imun juga mampu menghasilkan berbagai macam sel, molekul, dan jaringan yang mampu secara khusus mengenali dan menghilangkan berbagai penyerbu asing atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi sel, kumpulan dari sel-sel, jaringan, dan molekul-molekul yang ada di dalam tubuh berperan sebagai pertahanan infeksi yang bekerja bersama-sama secara dinamis dan kompleks untuk menyerang zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan untuk mempertahankan tubuh kita dari infeksi. Cara kerja ini bisa menyaingi cara kerja sistem syaraf. Selanjutnya bisa kita lihat pada tabel, ini adalah tabel penghargaan ya, Nobel Prize untuk para peneliti-peneliti di bidang imunologi. Ada Emil von Behring pada tahun 1901 menemukan serum antitoksin berasal dari negara Jerman. Kemudian tahun 1905 ada Robert Koch dari Jerman juga, ini berhasil meneliti tentang cellular immunity ya terhadap penyakit tuberkulosis. Kemudian tahun 1908 Eli Mechnikov, ini juga seorang peneliti yang berhasil menemukan peranan fagositosisnya atau Mechnikov dan antitoksin Ehrlich pada sistem imun tentunya. Dan juga pada tahun 1900 terakhir ini 96 ya. Penerimanya adalah Peter C. Doherty, Rolf M. Zinckernagel di negara Australia dan Switzerland ya. Ini peneliti ini juga menemukan peranan histocompatibility complex ya. Ini pada pengenal antigen oleh sel T ya. Jadi ini adalah para peneliti yang berperan pada bidang ilmu imunologi tentunya yang menghasilkan sebuah temuan yang berfungsi untuk tentunya kesejahteraan dan kesehatan kehidupan manusia di dunia ya. Ya, cukup preset sekali dan luar biasa. Semoga Anda juga nanti ada menjadi seorang peneliti atau kita ya dari Indonesia yang bisa menemukan senyawa apa misalnya gitu ya untuk dunia tentunya. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, next. Nah, sistem imun itu ada sistem imun innate bawaan dan sistem imun adaptif atau sistem imun yang didapat. Sistem imun bawaan atau imunitas bawaan atau innate itu disebut imunitas alami atau imunitas asli ya. Selalu berada pada individu sehat, oleh karena itu istilahnya bawaan. Disiapkan untuk menghalangi masuknya mikroba dan dengan cepat menghilangkan mikroba yang berhasil memasuki jaringan inang. Itu adalah sistem imun alami ya. Oke. Sementara sistem imun adaptif atau sistem imun yang didapat disebut juga sistem imun spesifik ya atau imunitas didapat itu memerlukan ekspansi dan diferensiasi limfosit sebagai respon terhadap mikroba sebelum dapat memberikan pertahanan yang efektif. Artinya, ia menyesuaikan diri dengan keberadaan penyerangan mikroba. Jadi, pertahanan lini pertama pada imunitas alami atau innate itu dilakukan oleh barrier epitel kulit dan mukosa serta oleh sel dan antibiotik alami yang berada di epitel. Yang semuanya itu berfungsi untuk menghambat masuknya mikroba. Nah, jika mikroba menghancurkan epitel dan memasuki jaringan atau sirkulasi, berhasil mikroba lolos dari sistem imun innate, maka disitulah mereka diserang oleh fagosit, limfosit spesifik yang disebut sel limfoid alami atau sel natural killer dan beberapa protein plasma termasuk protein dari sistem
komplement. Nah, keseluruhan mekanisme imunitas alami ini secara spesifik akan mengenali dan bereaksi terhadap mikroba. Selain memberikan pertahanan awal terhadap infeksi, respon imun alami meningkatkan respon imun adaptif tadi ya, yang didapat atau yang sifatnya spesifik terhadap agen-agen infeksius. Jadi sistem imun innate dan imun adaptif itu saling bahu-membahu bekerja bersama-sama untuk atau sebagai pertahanan infeksi ya, pertahanan tubuh dari infeksi. Baik, selanjutnya ini adalah tabel peranan sistem imun dalam tubuh kita ya. Oke, peranan sistem imun di sini ada pertahanan melawan infeksi ya. Nah, implikasinya itu adalah atau dampaknya imunitas yang menurun menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi misalnya pada penyakit AIDS ya. Atau vaksinasi meningkatkan pertahanan imun dan melindungi dari infeksi. Selain itu juga peranan sistem imun sebagai pertahanan terhadap tumor ya. Nah, ini dampaknya berpotensi untuk imunoterapi kanker ya. Ada juga peranan sistem imun itu dapat mencederai sel dan memicu timbulnya peradangan patologis ya. Nah, ini dampaknya respon imun adalah penyebab alergi, autoimun, dan penyakit inflamasi lainnya atau peradangan ya. Selain itu juga peranan sistem imun, sistem kekebalan ya, mengenali dan memberikan respon pada jaringan cangkok serta protein yang baru dipaparkan atau dimasukkan. Nah, dampaknya atau implikasinya, respon imun merupakan halangan atau hambatan untuk transplantasi dan terapi gen. Ya. Contoh misalnya, tadi pada kasus munculnya sindrom AIDS ya, pada tahun 1980-an secara tragis menunjukkan peranan penting sistem imun dalam pertahanan terhadap infeksi. Nah, sistem imun tidak hanya berperan non-infeksi, sistem imun juga mencegah berkembangnya beberapa kasus tumor seperti jenis kanker dapat diobati dengan merangsang respon imun yang melawan sel tumor. Nah, respon imun juga berperan dalam membersihkan sel mati dan memulai perbaikan jaringan.